Bahwa founder-founder di Indonesia bukan cuma tanda kutip bodoh, tapi nggak punya integritas dan memegang kepercayaan investor global. Mencapai 78,49, jauh dengan IQ orang Malaysia dan Filipina. Matik 81. Membangunkan nggak tuh? Kita sering dihina-hina bodoh, dikatain IQ 78, dikatain bodoh, dikatain ini itulah. Masih bisa mendapatkan medali sebanyak itu. Gimana ya posisi-posisi negara yang di bawah-bawah yang sampai tidak mendapatkan medali sama sekali, kayak nol gitu. Itu manusia-manusia nggak punya pikiran ya. Monumen Sisingamangaraja, begitu bagusnya fasilitas dibuat pemerintah, bisanya itu pagarnya dirusak kayak gini. Ini tuh pasti ada unsur kesengajaan ya. Niat mau nyolong besi atau cemana? Pengemudi truk ini tak bisa berkata-kata. Ia sedih. Kendaraan berisi ikan lele yang ia bawa dari Cirebon. Pemiliknya nggak mau malahan balik, Pak. Bawa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video seorang perempuan Indonesia yang tidak terima fakta bahwasannya IQ rata-rata orang Indonesia lebih rendah daripada Malaysia, dan tidak terima bahwasannya IQ Malaysia lebih tinggi daripada IQ rata-rata orang Indonesia, geng. Wah, kok bisa tidak seterima itu mbaknya ini, geng? Apa faktor penyebabnya? Padahal itu fakta yang telah diungkapkan banyak dari para TikToker maupun YouTuber dan juga para pejabat-pejabat tinggi di Indonesia ya geng ya. Apa sih penyebabnya kok mbaknya bisa gak terima? Jom kita simak dulu seperti apakah videonya. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda silahkan tuliskan jejak di kolom komentar. Jom kita simak bersama-sama video yang akan Iki reaction. Gue tuh jujur malu banget ya sama Indonesia. Kalau kalian kira kasus fraudnya e-fishery itu masalah orang kehilangan duit, menurut gue ini salah satu kasus startup paling parah yang pernah gue alamin di seumur hidup gue. Simpelnya gini, ini ngebuktiin bahwa founder-founder di Indonesia bukan cuma tanda kutip bodoh, tapi nggak punya integritas dan memegang kepercayaan investor global. Sebenarnya ada satu angle yang bikin gue makin kesel ya, karena dari dulu digaung-gaungin cerita anak kampung yang sukses dengan membantu petani-petani di Indonesia. Ceritanya tuh kayak fairy tale banget, dan kalau kalian nggak tahu, e-fishery itu nilai perusahaannya di atas 20 triliun rupiah. Itu ngegait investor legendaris kayak Pak Patrick Waluyo yang sangat amat terkenal sebagai investor Gojek di awal-awal. Bahkan berani bikin statement ini tuh penipuan sistematis yang sebenarnya terjadi dari 2018. Dan ada satu statement lagi yang penting. Kasus ini merusak seluruh ekosistem startup di Indonesia. Masih mending kalau seluruh dunia ngelihat startup ini gagal dan orang kehilangan duit. Tapi beda ceritanya kalau semua investor di dunia ngelihat Indonesia sebagai negara yang nggak punya integritas. Dan gue tahu banget karena gue pernah podcast sama CEO-nya. Dan gue pernah ngebahas e-fishery nunjukin kebanggaan gue sebagai startup aquaculture unicorn pertama di dunia datang dari negara kita. Makanya gue kesel. Dan ini pelajaran penting buat kalian yang bermimpi untuk jadi startup founder. Integrity is everything. Kan IQ Indonesia itu sebenarnya bukan 78 loh. Karena kan itu adalah data lama kan. Data lama banget lah, dari tahun 2022. Nah, emang aslinya berapa Den? Data terbaru, yaitu 2025 adalah IQ 93. Wah, follow sudah 190 IQ-nya. Kenapa ya IQ orang Indonesia rendah-rendah? Mari kita bahas. IQ orang Indonesia ada di urutan 129 dari 199 negara. Bahkan rata skor IQ-nya hanya mencapai 78,49, jauh dengan IQ orang Malaysia dan Filipina. Stunting menjadi salah satu penyebab utama rendahnya IQ Indonesia. Saat kebutuhan gizi tidak maksimal membuat perkembangan otak menjadi tidak optimal, apalagi masa pertumbuhan bayi menjadi fase golden age. Banyak masih ini menganggap remeh untuk memberikan makanan bergizi pada saat bayi, atau ada yang merasa makanan bergizi itu sangat mahal. Nah, padahal kita ini tinggal di Indonesia, semuanya lengkap. Salmon bisa kita ganti dengan makan ikan gabus, kandungan gizinya sama-sama tinggi. Putih telur juga mengandung tinggi protein. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan brokoli
Bali menjadi sumber zat besi yang tinggi yang penting buat otak. Nah, salah satu kelemahan orang Indonesia itu adalah suka banget dengan produk yang serba instan untuk bayi atau anak-anak. Padahal kadang-kadang itu sangat berbahaya. Kandungan garam, gula, dan lemak sangat tinggi itu bisa memicu obesitas dan hipertensi di kemudian hari. Nah, udah saatnya kita memberikan makanan yang bergizi untuk anak-anak kita supaya bisa meningkatkan IQ-nya. Penting banget nih, apalagi kita menuju Indonesia Emas 2045. Modal utama yang paling penting yaitu kecerdasan kita. Masa sih IQ orang Indonesia nggak bisa setara dengan Singapura? Saya percaya pada dasarnya orang Indonesia itu orang yang pintar-pintar. Guys, saya mau menunjukkan suatu data. Perhatikan baik-baik ya. Kalian lihat data ini? Ini adalah rata-rata perolehan medali di Olimpiade Sains negara-negara Asia Tenggara. Perhatikan, di matematika kita memperoleh 102 medali. Di fisika kita memperoleh 123 medali. Kemudian selanjutnya biologi kita memperoleh 85. Astronomi kita nomor 2, 44. Kimia kita mendapatkan 73 medali. Dan selanjutnya informatik 81. Membangunkan gak tuh? Kita sering dihina-hina bodoh, dikatain IQ 78, dikatain bodoh, dikatain ini itulah. Masih bisa mendapatkan medali sebanyak itu. Gimana ya posisi-posisi negara yang di bawah-bawah yang sampai tidak mendapatkan medali sama sekali, kayak 0 gitu. IQ 78 segitu medalinya. Kalau medalinya itu 0 sampai pencapaiannya sedikit gitu, kira-kira IQ-nya berapa ya? Bisa nggak diprediksi? Sekarang IQ tadi kasihan nggak? Hanya 78, ya kan? Sekitar 78. Betul tak? Nah, selamat sore dah. Loh ya, presiden kita bersemangat, Indonesia emas, Indonesia emas. Tiba-tiba anak-anaknya itu suatu saat kalau dibiarkan saja. Lihat sendiri, geng, seorang orang Indonesia sendiri, influencer ataupun TikToker Indonesia sendiri merasa malu menjadi orang Indonesia karena banyaknya terjadi hal seperti itu di negara kita ya, geng ya. Nah, kalau mbaknya tidak bisa menerima fakta, itu yang dibilang IQ rata-rata, mbak, bukan IQ perorangan, mbak. Kayak gitu maksudnya ya, mbak ya. Jadi kalau mbaknya dikritik ataupun ditingkatkan IQ-nya, kita itu ingin setara, semuanya rata, mbak. Kayak gitu. Ya kalau yang pintar-pintar ya banyak, mbak. Kayak gitu ya, geng ya. Namun yang kita diabaikan IQ rata-rata itu adalah para penduduknya, para pemikirannya, netizen-netizen dari para Konoha. Kok memikirnya sesempit itu, seperti pokoknya sempit lah, seperti kata bawah tempurung. Bahkan ada juga yang parkiran yang udah digratiskan malah dijadikan lawangan parkir dan terus demo. Itu salah contohnya. Dan salah contohnya lagi, Pak, ada orang eksiden terus barangnya jatuh, seperti contohnya pisang ke, ataupun rambutan ke, buah manggis ke, ataupun lele yang akan dikinyarkan ini, sampai supirnya tuh menangis meskipun dilerai sama polisi tetap diambilin. Dia tidak mau peduli, itu maunya menang sendiri, Pak. Itu, Mbak, kayak gitu ya, geng ya. Jom kita simak lagi yang akan ikinya Rexen buat mbaknya biar paham. Foto video ini nggak? Ini demo di depan Mega Cuan Sidoarjo yang dimana kepala desa setempat menolak kalau sistem parkir Mega Cuan diubah pakai palang otomatis. Menurut mereka, kalau sistem parkir Mega Cuan diubah otomatis itu bisa meningkatkan angka pengangguran di desa setempat. Jadi ternyata emang banyak warlock yang manfaatin lahan parkir Mega Cuan itu jadi mata pencaharian mereka. Pertanyaan besarnya, emang seberapa besar sih pendapatan tukang parkir Mega Cuan? Oke, jadi dari riset dari Universitas PGRI Madiun yang melakukan pendataan total pengunjung Mega Cuan di cabang Madiun. Kita ambil contoh aja di bulan Januari, total pengunjung yang datang dalam satu bulan itu bisa mencapai 34.000 orang. Kalau kita asumsikan semua pengunjung bawa kendaraan dan harus bayar parkir Rp2.000, berarti total pemasukan tukang parkir Mega Cuan cabang Madiun ini bisa mencapai 68 juta rupiah dalam satu bulan. Kita anggap aja ada 10 tukang parkir yang gantian jaga di sana. Kalau dibagi rata, masing-masing tukang parkir Mega Cuan bisa dapat 6,8 juta rupiah per bulannya. Jadi wajar kalau ada cabang Mega Cuan yang sistem parkirnya mau diubah otomatis dan nggak pakai tukang parkir lagi. Mereka pasti marah banget, soalnya duitnya banyak. Walaupun secara bisnis sebenarnya itu udah jadi haknya Mega Cuan, mau pakai tukang parkir dari warlock atau pakai sistem parkir otomatis. Karena lokasi atau tempatnya disewanya sama Mega Cuan. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar.
Memang tangan-tangan nggak bertanggung jawab lah. Ini tuh manusia-manusia nggak punya pikiran ya. Monumen Sisingamangaraja, begitu bagusnya fasilitas dibuat pemerintah, bisanya itu pagarnya dirusak kayak gini. Ini tuh pasti ada unsur kesengajaan ya. Niat mau nyolong besi atau cemana? Nah, kita lihatlah ke depan sedikit lagi ya. Di depan ini bentuknya itu pun udah kosong dia. Bahkan tak semeraut lah, semeraut-semeraut gitu dia bentuknya. Kayaknya ini sebagian udah ada yang hilang ya. Padahal ini tuh lokasinya pas di depan polsek loh. Cemana pula lah kalau ini lokasinya itu nggak di depan polsek. Kurasa besi-besi ini tuh udah hilang tak kemana-mana lah ini. Setelah aku telusuri, ternyata memang besi-besinya itu banyak yang hilang ya. Kopong-kopong, kalian tengoklah sendiri nih. Kalau kayak gini terus dibiarin satu persatu ini bisa hilang ya. Lama-lama ini udah nggak ada lagi nih besinya. Barang yang diangkut dijarah semua. Dan apa yang kamu ini yang hilang apa? STNK dan uang tunai. Uang tunai berapa? 1,5 juta, Komandan. Raib dijarah oleh masyarakat sini, Komandan. Pengemudi truk ini tak bisa berkata-kata. Ia sedih. Kendaraan berisi ikan lele yang ia bawa dari Cirebon terjun ke sawah di Jalan Mundusari, Pusaka Nagara, Subang. Ia juga tak kuasa berbuat banyak ketika lele-lele yang tumpah di sawah malah dipungut dan diambil puluhan warga untuk dibawa pulang. Saat di jalan, ia mengaku mengantuk sehingga menabrak pohon dan akhirnya terjun ke sawah. Untuk saya itu tuh nabrak itu tuh, yang tinggi tuh. Set, untung nggak nabrak ini nih, langsung kiriin. Polisi sebenarnya sudah melarang warga agar tidak mengambil lele yang tumpah ke sawah. Sudah melarang ya? Sudah, Pak. Tapi mereka tetap aja ngambilin ya? mengambilnya. Saya tawari juga dikembaliin lagi, sok diganti sama yang pemiliknya, nggak mau, malah balik, Pak. Bawa pulang. Ya gimana lagi, Pak? Kami udah berusaha, berupaya. Namun yang sisanya di mobil jangan sampai lah, tolonglah. Nah, tadi lagi yang beberapa video contoh dari IQ rata-rata orang Indonesia. Seperti contohnya seperti tadi itu, geng. Jadi, kita kalau dikatain seperti ini dan seperti itu, gak usah marah. Kita harus bercermin kayak gitu. Kita harus sadar diri kayak gitu, geng. Bahwasannya harus kita rubah mentality dan sikap kita. Bahwasannya itu, wah ini debat ke depannya. Apa gak kasihan tadi di sejarah kayak gitu dan uangnya sampai hilang 1.500.000. Kalau diringkatkan sekitar 500 ringgit. Apa enggak kasihan kayak gitu, malah dijarah, diambil. Itu orang kena musibah malah diambilin. Gimana pemikirannya? Ya, kalau ikinya berpikir itu kalau langgar kedai ke, kalau langgar apa ke, pondok ke, langgar apa bolehlah kita minta ganti rugi ke anunya, minta dijarah mungkin. Itu tidak melanggar apa, dia ngantuk kelelenya juga kayak gitu diambil. Dan tadi pagar-pagar fasilitas umum. Wah, itu di Medan ya. Jadi banyak sekali isu-isu kayak gitu di Medan kayak gitu, geng ya. Orang menyalahkan gunakan, ada apa pokoknya di Medan nih, semua besi dan semua apa. Waduh, ngeri sekali, geng, kayak gitu. Jadi seperti itu, Mbak, yang disebut IQ rata-rata orang Indonesia. Bukan 1, 2, 3 untuk itu masuk, itu udah orang pintar, Mbak, kayak gitu. Rata-rata yang kita omongkan, yang kita debatkan, yang kita anukan supaya rakyat Indonesia tuh berubah ke depannya. Jangan melakukan hal seperti itu fasilitas umum dan itu orang kena musibah, mari kita saling menolong satu sama lain. Ini enggak dijarah dibawa pulang. Waduh, ini pemikiran apa ini? Ini pemikiran yang tidak tahu adab kayak gitu ya. Oke, geng, mungkin video kali ini bisa memahami Mbak tadinya. Semoga video ini bermanfaat juga buat kalian. Marilah kita saling ngerti dan juga buat netizen Konoha, bukan cuma ranking IQ kita, namun di media sosial kita juga harus menjaga lisan kita. Kalau kita dibilang IQ-nya di bawah Malaysia, jauh daripada Malaysia IQ-nya, ya udah terima saja. Namun kita harus perbaiki diri seperti apa kita bisa dipandang oleh orang-orang luar sana, bahwasannya kita punya adab dan punya IQ tinggi ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka juga. Apapun benda silahkan sisihkan dalam komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.